Oke, sekarang kita di soal yang ketiga. Jadi di soal ini kita disuruh menghitung tahanan rencana atau Pi dikali Tn-nya dari profil siku 100 dikali 100 dikali 10 pada sambungan di bawah ini. Jadi kalau tadi kita bahasnya sambungannya baut, kali ini kita bahas yang las. Mutu bajanya adalah BJ41 dan juga kita diperintahkan untuk menghitung terhadap geser blok juga. Oke, jadi tahanan nominal itu ada 3 kondisi ya, leleh, fraktur, dan geser blok. Oke, nah tadi kita sudah belajar yang leleh, fraktur ya. Sekarang kita kerjakan yang geser blok. Oke, kita akan selesaikan dulu untuk 3 kondisi ini. Kondisi yang pertama adalah kondisi leleh. Kondisi leleh rumusnya adalah PTN-nya atau tahanan rencananya AG dikali dengan FY. Oke, kita sudah punya belum AG-nya? Belum ya, kita lihat ini adalah profil siku 100-110. Kalau misalnya profilnya hanya pelat biasa, kita mencari AG-nya adalah panjangnya dikali tebal pelatnya. Tapi karena ini adalah profil, ada profilnya, ini di sini siku contoh soalnya, maka kita harus menyesuaikan. Nah, kita nggak perlu susah-susah menghitung AG-nya gimana, kita lihat saja tabel baja. Oke, di sini sudah saya siapkan tabel bajanya untuk profil siku yang profilnya 100 110 ya. 100 dikali 100 dikali 10. Jadi 100 itu maksudnya adalah ini ya, 100 ini dan ini adalah 100. Lalu 10 itu adalah tebelnya, tebal pelatnya. Oke, dia di sini. Oke, AG yang mana? AG itu adalah luas penampang kotor. Jadi kalau di sini itu adalah yang ini. Ini lambangnya F. Ada juga sectional area. Jadi ada beberapa simbol yang digunakan. Jadi AG-nya adalah 19,2 cm persegi. Oke, kita catat AG-nya adalah 19,2 cm persegi. Oke, kita butuhnya dalam apa nih? Milimeter ya, biasanya kita sebelum-sebelumnya pakai milimeter. Jadi kita ubah dulu jadi milimeter. Jadi 1920 mm persegi. Saya anggap sudah bisa ya konversi cm jadi milimeter. Oke, lalu selanjutnya kita butuh si FY untuk menghitung kondisi leleh ini. Ya, mudah banget nih. Oke, Pi-nya adalah 0,90 ya, karena dia kondisi leleh. AG-nya tadi 1920. FY-nya BJ-nya berapa nih? BJ-nya 41, maka FY-nya adalah sama ya kayak yang tadi, 250. Maka di sini 250. Oke, ini sama kayak yang tadi. Ini milimeter. Oke, salah nih. Milimeter kita jadiin nah, ini adalah ini masih MPa, ini kita ganti jadi Newton milimeter. Kita coret, maka hasilnya adalah berapakah ini? Ya, dihitung 4, 3, 2, saya langsung jadiin ton aja ya. 43,2 ton. Oke.
Lalu selanjutnya ada kondisi fraktur. Kondisi fraktur rumusnya adalah PTN sama dengan AE dikali FU. Oke, kita cari AE nya dulu nih. AE rumusnya adalah AN dikali U. AN untuk sambungan las itu sama dengan AG, karena nggak ada yang berkurang ya penampangnya, makanya sama, jadi 1920 mm persegi. Lalu untuk U itu rumusnya adalah 1 dikurang X bar per L. X barnya ini kita lihat dari tabel baja. Oke ya, karena dia ada profil. Ada profil, bukan hanya baja biasa. Oke. Jadi E itu kita lihatnya dari X bar, kita lihatnya dari E maksud saya. Nih ya, dari sini lihatnya karena dia eksentrisitas. Untuk profil 100-110 ini ada 2,82. Jangan lupa ini dalam sentimeter. Oke, kita ganti dulu. Berarti X bar sama dengan ini X barnya, X bar sama dengan 2,82 cm ya. Kita jadiin mili berarti 28,2 mm. Oke, terus L nya 28,2 ya. L nya adalah, kita lihat soalnya. Oke, jadi L ini adalah jarak sambungan atau panjang sambungan. Panjang sambungan dalam arah gaya tarik ya, gaya tarik. Oke, gaya tarik tuh ke sini ya. Oke, berarti yang ini dan yang ini. Kita ambil yang paling kecil, maka L-nya adalah 75. Oke, hasilnya adalah 0,624. Ya, ini harus kurang dari 0,9. Oke. Jadi U-nya sama dengan 0,624. Maka PTN-nya P dikali AE dikali FU. P-nya tadi berapa nih? Oh, kita belum dapat ya AE-nya. Kita hitung dulu AE-nya. AE sama dengan AN dikali U. AE sama dengan AN dikali U. AN-nya 1920, U-nya 0,624. Maka AE-nya berapa nih? Saya dapatnya 119,08 mm persegi ya. Oke, kalau gitu udah bisa nih. PTN-nya sama dengan P dikali AE dikali FU. AE-nya 1198,08 dikali FU. FU-nya tadi kalau 441 bagi 41 maka 410. P-nya jangan lupa 0,75 untuk fracture. Oke, hasilnya adalah berapa nih? Ini sama ya, tadi masih MPA, jadiin dulu. Nanti hasilnya adalah 36,84 ton. Oke, jangan lupa tadi caranya sama kayak yang sebelumnya. Oke, kita selanjutnya akan menghitung yang geser blok. Oke, sebelumnya kita harus ingat dulu nih yang geser blok. Kita harus memeriksa dulu
apakah dia lebih dari 0,6 dikali FU dikali ANV atau kurang dari. Untuk menentukan apakah dia geser leleh tarik fraktur, apa geser fraktur tarik leleh. Oke, di sini ada AGV, AGT, ANV, dan ANT. Kita jabarin dulu nih. AGV-nya, AGV adalah luas penampang kotor akibat geser. Oke, kita lihat nih. Luas penampang kotor akibat geser. Kita punya sambungannya ya yang dihitung. Akibat geser-geser ada yang mana aja nih? 200 dan 75. Maka di sini AGV-nya adalah, kalau luas penampang gini ya, jadi bentuknya kira-kira ya anggap saja begini. Yang ini 75, yang ini tadi ya 200. Ini ada geser ya, geser itu sejajar. Maka kalau dipotong kan seperti ini ya. Gimana ya, seperti ini ya kira-kira. Di sini ada tebal pelatnya, tebal pelat, maka 200 dikali tebal pelatnya. Tebal pelatnya berapa nih? Profilnya 100 dikali 10, maka tebal pelatnya adalah 10. Ini ya, tebal pelat 10. (200 dikali 10). Lalu ditambah, ini baru satu ya. Oke, yang ini 75 dikali 10, maka hasilnya adalah 2750 mm persegi. Lalu yang AGT, AGT itu yang tarik. Nah, tarik itu yang sebelah sini. Oke, itu berapa nilainya? 100. Maka 100 dikali 10 jadinya 1000 mm persegi gitu ya. Lalu AN itu sama dengan AG, maka ANV sama dengan AGV, dan ANT sama dengan AGT, maka ANV-nya itu 2750 dan ANT itu sama dengan 1000. Oke, tulisannya bagus banget ya. Selanjutnya kita akan memeriksa FUANT ini terhadap 0,6 FUANV, apakah dia lebih besar atau lebih kecil, untuk menentukan apakah dia geser leleh tarik fracture atau geser fracture tarik leleh. Maka kita cek dulu terhadap syaratnya ya. Cek terhadap FU dikali ANT atau kurang lebih atau lebih besar dari 0,6 FU dikali ANV. Oke, FU dikali ANT semut ya. FU nya 2410, ANT nya tadi berapa nih? 1000 ya. ANT nya 1000 .
Jadi dapat hasilnya adalah 41 ton. Ini konversinya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi MPa-nya ini jadiin dulu Newton milimeter, baru dari Newton itu konversikan ke ton, dapatlah hasilnya 41 ton. Oke, selanjutnya yang 0,6 Fu dikali ANV. 0,6 dikali Fu nya 410, ANV nya tadi sama dengan AGV 2750 ya, 2750 di sini 2750. Hasilnya adalah 67,65 ya. Silakan sambil dilatih. Maka kita dapat nih FUANT nya 41 dan juga 0,6 FUANV nya adalah 67,65. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Oke, karena lebih kecil maka dipakai yang mana nih? Ini lebih besar. Oke, jadi pakai yang ini. Oke, geser fracture, tarik leleh. Jadi yang kita gunakan adalah untuk menghitung TN nya, TN sama dengan 0,6 FUANV, 0,6 FUANV ditambah FY dikali AGT. FY AGT. Oke. FUANV 0,6 FUANV nya kita sudah cari ya tadi, sudah dapat hasilnya adalah 67,65 ton. Maka FY AGT, FY nya adalah BJ nya 41, maka FY nya adalah 250. Lalu AGT nya tadi berapa nih? AGT 1000 ya, ini bukan 7 ya, 1000 maka ini kira-kira 67,65 ditambah 25, hasilnya 92,65 ton. Oke, ini baru TN nya. Kita mau cari tahanan rencananya, berarti dikali Pi. Oke, di sini Pi-nya adalah 0,75, berarti 0,75 dikali 92,65. Hasilnya 69,4875 ton. Oke, kita sudah dapat PTN untuk geser blok. Pi-nya 0,75 ya. Jadi kita udah punya TN atau tahanan rencana dari kondisi leleh, fraktur, dan geser blok. Tadi kalau yang leleh itu 43,2, kalau yang fracture itu 36,84, dan yang geser blok itu sepertinya yang paling besar ya, 69,6875. Oke, sehingga jadi tahanan tarik rencananya berapa nih? Kita ambil yang paling gede banget. Jadi tahanan tarik rencana dari profil tersebut adalah berapa nih? Kita ambil yang paling kecil, karena yang paling kecil rusak duluan, gagal duluan. Jadi kita antisipasi. Tadi 43 dan 36 ya, ini paling kecil, berarti 36,84. 36,84
monoton. Berarti kondisi yang menentukan adalah kondisi fracture. Kondisi Oke, sudah paham ya, jelas dan mudah saya rasa. Silakan dicoba lagi di rumah. Untuk soal-soal lainnya, contoh soal lainnya itu nanti akan saya bagikan, tinggal dipelajari saja. Lalu yang tidak mengerti boleh tanya langsung ke saya atau bisa komentar di Spada. Karena nggak mungkin ya saya jelasin sepanjang itu, jadi saya rasa yang 3 ini cukup mewakili untuk perhitungan batang tarik. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Silakan diulang lagi supaya lebih paham. Saya rasa cukup. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.